nama saya Fadil Muhammad dengan NIM 0512111984 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu di mana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang berfokus aplikasi website berbasis VJS sebagai framework digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Nah, saya langsung saja ke kodenya. Di sini sudah diberikan struktur proyek VJS-nya. Ini nama foldernya tugas 2 UT, terus yang berisi halaman-halaman indeks, stok HTML, tracking HTML, JS yang terdiri dari data bahan ajar yang peroleh dari tugas datanya, dan terus saya tambahkan stok APPJS, tracking APPJS yang di mana logika VJS bertempat pada di halaman tersebut sesuai dengan arahan pada soal. Saya juga menambahkan file image ya untuk logo nanti di websitenya dan style CSS seperti ini ya, sudah sesuai. Pertama saya akan jelaskan di indeks ini adalah tampilan utama pada web nanti. Di sini saya beri style warna-warna pada halaman utama. Nah, di sini saya memanggil image yang saya masukkan. Dan terus ada stok HTML. Seperti ini. Sini status-statusnya pada bahan ajar yang tersedia. Berupa aman, kosong, dan menipis. Terus sini tampilan stok bahan ajar UT pada halaman web. Terus nah, untuk tombol untuk menampilkan formulir dan seterusnya. Terus tracking bahan ajar sama seperti pada stok, saya menambahkan toggle formulir dari order, formulir tambah DO, daftar DO. Nah, data bahan ajar JS yang saya terima dari soal. Nah, stok APPJS. Ini ada compute yang berisi filter kategori yang untuk merekomput semua filter, yaitu setiap ada perubahan kecil di filter, sort maupun stop, itu akan mengulang semua filter dan sort dari nol. Sama juga pada tracking APPJS. Dan di sini ada stylenya untuk menampilkan style-style web dan warna-warna seperti ini. Oke, saya coba untuk jalankan ya webnya, apakah file yang saya kerjakan sudah sesuai. Nah, dan hasilnya seperti ini pada tampilan awal. Ada stok bahan ajar, terus tracking delivery order, kelola dan pantau. Ini berisi kelola dan pantau stok bahan ajar di seluruh UT daerah, lacak status pengiriman bahan ajar, dan footernya seperti ini. Saya buat nama saya, NIM saya, dan program studi saya. Terus kita coba untuk masuk ke stok bahan ajar terlebih dahulu, di mana soal di sini buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT, bebas untuk menggunakan tabel atau list. Terus banyak data field, menampilkan data stok bahan ajar terdiri dari data field sebagai berikut: kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, terus jumlah stok safety bahan ajar, statusnya, dan catatan HTML. Nah, di sini sudah ada kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah, dan safety bahan ajar, yaitu backup cadangan bahan ajar, status, dan catatan HTML. Di sini juga ada aksi, kita bisa mengedit.
Terus kita lihat soalnya lagi. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Ya, seperti ini ya. Kita bisa mengedit. Nah, seperti ini. Maka statusnya akan, jika kita mengurangi, maka statusnya akan kosong. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Terdapat fitur untuk melakukan filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan UT daerah dan daftar setiap UT daerah, kategori mata kuliah. Di sini UT daerah. Nah, kategori hanya menampilkan mata kuliah wajib di UT daerah Jakarta. Lalu UT daerah Surabaya hanya menampilkan kategori mata kuliah praktikum, seperti itu. Terus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, dari jumlah stok safety, stok 0, jumlah daftar untuk melakukan reorder bahan ajar. Seperti ini ya. Tuh. Hanya seperti ini. Hanya menampilkan stok yang kurang dari yaitu stok lebih sedikit dari safety. Terus terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Fitur filter set ulang atau reset. Sini hanya ada fitur untuk mengurutkan judul, stok, dan harga. Mengurutkan judul, terus mengurutkan stok, terus mengurutkan harga. Di sini dari harga terendah sampai harga tertinggi, seperti tadi dari stok terendah sampai stok tertinggi ya. Terus ada fitur reset filter. Nah, terus terapkan fitur JS di mana filter tidak perlu recompute kembali. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, di stok AppJS ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di setiap ada perubahan kecil pada filter dan sort atau maupun stok, akan mengulang semua filter dan sort mulai dari nol. Selanjutnya, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terus fitur untuk melakukan filter dan sort pada elemen select radio checkbox menggunakan elemen select radio atau checkbox. Terus terdapat filter stok berdasarkan seluruh UT daerah, menampilkan status stok bahan ajar, memberikan status aman, dan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol atau warna apabila stok kurang dari safety, memberikan status kosong apabila stok sama dengan 0. Terus ya seperti ini ya. Ini aman menipis. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil yang melakukan validasi sederhana setiap data field. Oke. Nah, di sini tambah bahan ajar baru. Kita tambahkan kode mata kuliah. Judul mata kuliah. Kategori mata kuliah. Pilih UT daerah. Lokasi rak. Itu. Tempat dan harga. Terus jumlah stok lebih banyak dari safety. Kita simpan. Nah, berhasil. Di sini aman. Dan jika saya mengubah stok lebih sedikit dari safety stock, maka status akan menipis. Dan jika saya membuat jadi 0, maka status akan menampilkan kosong. Seperti itu. Selanjutnya
tracking delivery order sini. Nah, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status DO bahan ajar seperti PJS. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru yang field yang perlu diisi. Nomor DO tergenerate otomatis jadi dari DO, tahun belanjaan, dan sequence number seperti ini contohnya. Oke, nah sudah ada di sini menampilkan track delivery order yang jika saya klik ini akan menampilkan status riwayat perjalanan seperti itu, dan menambahkan delivery order yang tergenerate otomatis. Di sini nomor DO langsung muncul karena nomor DO 001 dan 002 sudah ada, maka tergenerate langsung ke 003. Terus selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru, terus NIM diisi secara manual, nama ekspedisi yang dipilih pengguna berdasarkan data pada PJJ list, yaitu data yang diberikan. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan paket, gunakan elemen select. Terus setelah memilih paket, bahwa ini memberikan informasi tanggal kirim diisi menggunakan fungsi date atau mengambil local time. Terus total harga diambil dari data pada array paket sama dengan harga. Oke, kita coba. Nah, di sini masukkan ini manual. Terus nama, pilih ekspedisi. Di sini ada pilihannya reguler dan express sesuai data yang diberikan. Pilih paket. Nah, harga akan otomatis mengambil dari data sesuai paket yang dipilih. Tanggal sesuai lokal hari ini. Status kita buat dalam perjalanan, tambah DO. Nah, delivery order berhasil ditambahkan dan tracking dimulai. Oke, terus di sini sudah muncul daftar delivery order, nama, NIM, jenis ekspedisi yang digunakan, paket yang kita pilih, tanggal, dan status perjalanan. Status perjalanan, riwayat perjalanan DO. Di sini sudah ada pesanan dibuat dan menunggu pengiriman. Dan di sini saya tutup formulirnya seperti ini. Oke, selanjutnya sudah untuk soalnya, petunjuk soalnya cukup untuk sampai di sini saja. Maka seperti ini ya. Untuk tugas 2 kali ini saya rasa cukup untuk penjelasan saya dan pengerjaan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan tutor untuk menilai dan melihat hasil kerja saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.